Dalam satu hari wilayah Jakarta Barat dilanda 3 kali peristiwa kebakaran. Kali ini satu unit bus gandeng Transjakarta yang sudah tidak terpakai terbakar di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat. Sementara itu 30 rumah dan toko hangus terbakar di Tambora. Kobaran api dengan cepat melahap satu unit bus gandeng Transjakarta yang sudah tidak terpakai di lahan parkir Sudin Perhubungan Jakarta Barat, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis sore. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng yang tiba di lokasi berupaya melokalisasi api agar tidak merembet ke bus lain. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang tertiup angin hingga menyambar ke dalam bus. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah warga, 4 bangunan di permukiman padat penduduk Jalan Kebonjahe, Jakarta Barat ludes terbakar pada Kamis sore. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan melakukan pemadaman karena sulitnya sumber air di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, api baru berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sementara itu, kebakaran melanda kawasan permukiman dan pertokoan di Jalan Krendang Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam. Sebanyak 30 rumah dan toko hangus terbakar. Warga yang panik berupaya memindahkan barang berharga karena kobaran api terus semakin membesar. Dugaan sementara kobaran api berasal dari konsleting listrik. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun menurut Kadis Gul Kamar DKI Jakarta Satriadi, sebanyak 600 orang terkena dampak. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, di musim kemarau potensi terjadinya bencana kebakaran semakin besar karena naiknya suhu udara, dampak fenomena El Nino. Tidak hanya di kawasan hutan dan lahan, kebakaran di area permukiman juga meningkat saat kemarau. Namun sayang, masih ada sejumlah kendala pemadaman kebakaran di permukiman di perkotaan. Salah satunya di Surabaya, Jawa Timur. Dan kita simak sama-sama laporan khas redaksi. Perkiraan BMKG badai El Nino akan terjadi sepanjang tahun ini. Jadi tetap mawas diri, jangan lengah. Setiap perubahan musim membawa potensi bencana masing-masing. Tetap waspada, bertegur sapa dengan tetangga, dan hubungi call center kedaruratan di kota Anda jika terjadi bencana. Jumlah kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya meningkat drastis. Kebakaran tercatat mencapai 121 kejadian pada bulan Agustus saja. Padahal biasanya jumlah kebakaran berkisar 40 hingga 60 kejadian per bulan. Kebakaran ini didominasi oleh kebakaran lahan terbuka. Salah satu penyebabnya adalah naiknya suhu udara imbas El Nino. Namun kebakaran di kawasan permukiman pun tidak kalah banyak. Menurut Kepala DPKP Dedik Irianto, kebakaran di permukiman dan tempat usaha kebanyakan disebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Hal ini dipicu kelalaian dalam menggunakan stop kontak listrik. Satu colokan listrik seharusnya tidak digunakan lebih dari 4 terminal listrik. Dalam praktiknya masih banyak yang menerapkan lebih dari 4 terminal listrik. Hal ini dapat menimbulkan percikan api yang menyebabkan kebakaran. Jadi mayoritas penyebabnya adalah konsleting listrik. Jadi yang contoh yang di Medayu, Medoanayu itu usaha mebel, usaha pembuatan mebel itu pagi. Belum mulai bekerja, belum ada aktivitas. Jadi terjadi konsleting. Kemudian karena bahan-bahannya kayu, jadi habislah satu tempat, satu rumah itu habis. Dinas Pemadam Kota Surabaya mengklaim waktu respon kejadian kebakaran adalah 7 menit. Ini dihitung dari mulai laporan diterima sampai armada damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Namun target 7 menit akan sulit tercapai jika jalan yang dilalui macet, sempit, dan banyak jalan yang ditutup oleh warga hingga kendaraan parkir di bahu jalan. Itu kejadiannya 4 mobil itu spionnya akhirnya harus patah, harus kita tabrak.
Sebetulnya jalannya besar tapi mobil parkirnya di situ. Lebak Indarjensi. Itu malam hari kejadiannya subuh. Jam 4-an gitu kita ada kejadian kebakaran. Kita berangkat banyak mobil, akhirnya kita untuk mengejar respon time akhirnya kita tabrak daun. Kondisi jalan sempit di perkampungan menjadi permasalahan tersendiri. Pengamat tata kota dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Putu Ruli Setiawan menjelaskan, jalanan sempit di perkampungan padat penduduk dan sumber air yang jauh membuat peluang penyelamatan makin kecil. Tapi kalau jalan di kampung-kampung yang padat itu hanya dapat dilalui oleh damkar ketika jalannya 2,4 minimal 3 meter lah ya jalan itu. Dan berikutnya di jalan itu juga tidak boleh ada kendaraan parkir. Tapi kan di kampung-kampung sekarang ini kan banyak pemilikan kendaraan itu yang diparkir, tidak ada garasi, diparkir di tepi jalan dan sudah tidak mungkin lagi dilalui oleh damkar. Rendahnya kesadaran warga menurut Putu Rudi masih menjadi masalah utama. Sebelum tertimpa bencana, warga cenderung lalai menanggapi sosialisasi kebakaran sepintas lalu saja, termasuk nomor panggilan darurat atau call center. Nomor panggilan darurat 112 dapat menghubungkan warga dengan berbagai dinas terkait, seperti pemadam kebakaran, ambulans, dinas sosial, dan lain-lain. Di Kota Pahlawan banyak anak-anak muda yang bahkan tidak hafal nomor kedaruratan ini. Padahal nomor ini sudah disosialisasikan bertahun-tahun. Belum Kak, taunya cuma 119 aja sih Kak. Nomor darurat yang harus dihubungi di pemadam kebakaran itu kodenya 113. Cara penanganannya cepat telepon call center 119 biar cepat ditangani. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengimbau warga menghafal nomor panggilan darurat 112. Ketika terjadi kebakaran, sembari berusaha memadamkan secara mandiri, warga perlu menghubungi nomor 112 agar petugas pemadam kebakaran bisa diterjunkan segera ke lokasi kejadian. Gajal Wicaksono, Didi Kiswandani, Surabaya, Jawa Timur.